السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة على نية أن الله تعالى يغفر ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالاتنا وأخوالنا ويغفر ذنوب جماعة masih besar ridwan jami ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wala niyati anna Allah ta'ala yusai al-sadana wa yitawil amarana wa yashmi radana wa yuballi maqasidana wa yakhtim lana bi husnil khatimati 'inda al-maut bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin tazakuri jiranim bidhi salami mazaz salam anjara min muqlatim bidami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim وبارك علي ربي زدني علما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Para orang tua hujjajul kiram, hadirin Bapak Ibu jamaah taklim kuliah subuh masih besar ridwan rahimahumullah. Insyaallah dalam kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bersama-sama akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 83. Yaqulu ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 83 ini yaqulu ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa id akhadna, dan ketika kami mengambil ataupun melakukan mitsaqa bani Israil. Mitsaq itu kama qala al-Imam At-Tabari fi tafsirihi, al-mitsaq wal ahd bainallahi wa bani Israil. Jadi al-mitsaq itu adalah seperti yang dinyatakan oleh Imam Tabari di dalam tafsirnya, yaitu perjanjian antara Allah dan bangsa Bani Israil. Namun beliau melanjutkan kembali, meskipun perjanjian ini secara jelas ditujukan antara Allah dan juga kepada bangsa Bani Israil, ini pun berlaku untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun perjanjian ini untuk bangsa Bani Israil, ini juga diberlakukan kepada kita orang-orang yang beriman. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari. Sedangkan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa bangsa Bani Israil adalah bangsa yang telah memiliki perjanjian yang begitu kuat antara Allah dengan bangsa Bani Israil, namun mereka itu selalu saja melakukan pembangkangan ataupun mereka tidak memenuhi perjanjian tersebut. Makanya di ayat 83 ini diakhiri dengan kalimat summa tawallaitum. Kemudian kamu sekalian, wahai bangsa Bani Israil, itu berpaling. Enggak ada yang mau menepati janji-janji kamu kepada Allah. Illa qalilam minkum, kecuali sedikit aja tuh bangsa Bani Israil yang mau memenuhi dan menepati al-ahad awil misak, perjanjian antara Allah dan juga bangsa Bani Israil. Wa antum mu'ridun, kebanyakan kamu sekalian itu mu'rid. Mu'rid itu berarti berpaling, tidak memenuhi janji mereka kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat 83 ini selanjutnya Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan 3 pondasi dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah al-iqrar bi tauhidillah. Yang pertama adalah berikrar tentang ketauhidan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrar itu adalah pengakuan dan perjanjian, baik secara qalbian hati kita, walisanan dan lidah kita, wa fi'lan dan perbuatan kita, bainallahi wa bainana, antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pondasi pertama. Itu pondasi pertama tersirat di dalam
ayat 83 ini dalam firman Allah, la ta'buduna illallah, kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini dimaknai sebagai iqraran billah, berikrar kepada Allah melalui tauhid ataupun akidah. Yang kedua adalah hukukullah a'zamul hukuk, bahwa memenuhi janji-janji Allah dan itu dikatakan sebagai hukukullah, hak-hak Allah itu min a'zamil hukuk, hak yang paling agung yang wajib dilaksanakan oleh bangsa Bani Israel dan kita juga sebagai orang yang beriman. Yang ketiga adalah wa hukukul adami, hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Jadi ada hukukullah, hak-hak yang wajib kita penuhi kepada Allah. Ada hukukun nas atau hukukul adami, ada hak-hak yang wajib kita penuhi sesama manusia. Nah, itu terlihat pada ayat wabil walidaini ihsana wadzil qurba, berbuat baik kepada orang tua, wadzil qurba, dan kepada kerabat, wal yatama, dan orang-orang yang ditinggal oleh ayahnya yaitu anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Terakhir waqulu linnasi husna, dan berbicaralah dengan orang lain itu dengan husna. Husna itu bicara yang baik, yang enak, lemah lembut. Nah, ini termasuk hukukun nas atau hukukul adami, hak-hak yang wajib kita penuhi sesama manusia. Nah, kemudian Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan di samping ayat 83 ini sebagai 3 pondasi syariat Islam, tapi sebenarnya ada pesan-pesan yang sangat penting di ayat ini. Beliau memberikan khulasah ataupun kesimpulan, ada khamsu wasaya azima min hadhil ayah, ada 5 pesan penting, pesan agung dari ayat ini. Yang pertama adalah perjanjian antara bangsa Bani Israel dan kepada Allah dan juga kita sebagai orang yang beriman adalah la ta'buduna illallah, kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, janganlah kamu berbuat syirik. Terungkap di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam surat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada kamulah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan kami minta pertolongan. Memang kalau kita lihat dari aspek fikih, ibadah itu terbagi dalam 2 bagian. Nah, sebelumnya itu diartikan ibadah sebagai al-khudu wat tazallul wal istislam. Ibadah itu adalah kepatuhan, ketundukan, kepasrahan. Wat tazallul, bahkan kehinaan. Makanya budak di dalam bahasa Arab itu abdun. Abdun diartikan hamba juga. Yang kedua diartikan apa? Budak, sahaya. Karena di sana ada unsur tazallul. Tapi kan kita ingin membicarakan tentang al-ibadah lillah. Wala na'budu illallah. Kita hanya menyembah kecuali kepada
Allah. Maka ibadah itu secara sederhana dikatakan hiyal aqwal wal afwal lima yuhibbuhullahu wa yardahu. Nah, begitu. Setiap ucapan-ucapan dan juga perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, yang sesuai dengan syariat, maka itu termasuk apa? Ibadah. Jadi ibadah itu memiliki arti yang sangat luas. Nah, kalau dipersempit, ibadah itu tanqasim ila qismain, terbagi dalam dua bagian. Yang pertama ibadah mahdho. Nah, ibadah mahdho itu diartikan sebagai murni, pokok. Apa saja itu ibadah mahdho atau ibadah pokok? As-salatu waz-zakatu wa-shaumu Ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilahi sabila. Itu ibadah mahdho. Ada lagi ibadah ghairu mahdho, ibadah tidak pokok. Pengertian ibadah tidak pokok ini bukan berarti ibadah ini tidak penting. Ini sangat penting karena terkait dengan hukukul adami atau hukukun nas, hak-hak yang wajib kita penuhi sesama manusia. Apa saja? Wabil walidaini ihsana, di 83 ayat 83, berbuat baik kepada kedua orang tua, wazil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan juga orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan berbicaralah dengan orang baik dengan ucapan yang lemah lembut. Ini bagian daripada ibadah ghairu mahdhoh ataupun ibadah tidak pokok, namun menjadi bagian asas min usus syariatil islamiyah, sebagai pondasi syariat Islam. Kama qala al-Imam At-Tabari, sebagaimana Imam Tabari menjelaskan terkait dengan kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 83 ini. Di ayat 83 diawali dengan kalimat la ta'buduna illallah, kamu tidak menyembah kepada Allah. Yang diartikan tadi, seluruh ucapan apapun dan perbuatan apapun kalau diridhoi oleh Allah sesuai dengan syariat Islam, maka itu bagian daripada apa? Ibadah. Jadi ibadah itu bisa kita artikan sangat luas, bisa kita persempit dengan dua bagian. Yang pertama ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. La ta'buduna illallah, kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu. Nah, ini iyakanya di depan, Pak, kepada kamu. Kalau dalam bahasa Arab, struktur keseharian kita ini bisa menggunakan na'buduka, kami menyembah kepada kamu, wa nasta'inuka, dan kami bisa minta pertolongan kepada kamu. Tapi di ayat ini sangat indah, karena ini ayat suci Al-Quran, kalamullah, maka kamunya itu di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamunya di depan duluan, objeknya itu di depan. Biasanya kan objek itu di mana? Di belakang. Saya makan nasi. Nasi kan objek di belakang. Kalau ini ditaruh di depan,
kamu kami sembah dan kamu kami minta pertolongan. Nah, dari segi wajhil balagho, ilmu balagho itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat kamunya itu di depan di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini Allah ingin menjelaskan kepada kita, ketika Allah letakkan kalimat iyyaka di depan itu adalah perintah dari Allah bahwasanya kamu kalau ingin menyembah hanya kepada satu Tuhan saja, yaitu siapa? Allah. Dan kamu kalau minta pertolongan hanya kepada satu Tuhan saja, yaitu kepada Allah. Maka Allah menyingkirkan Tuhan-Tuhan lain yang dianggap Tuhan oleh masyarakat kafir Quraisy, yang terbuat daripada makanan yaitu buah kurma yang diolah kemudian dibentuk menjadi patung, ataupun itu patung sendiri yang dinamakan oleh mereka dengan Lata dan Uzza. Maka Allah ingin menyingkirkan Tuhan-Tuhan kecil, Tuhan-Tuhan berhala yang dianggap Tuhan oleh masyarakat kafir Quraisy. Meskipun mereka kalau ditanya oleh kita semua, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu ini yang menciptakan siapa? Pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat kafir Quraisy itu meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia itu siapa? Allah. Tapi mereka juga bikin Tuhan-Tuhan lain. Tuhan-Tuhan apa? Berhala. Makanya mereka disebut dengan al-musyrikun, orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Jadi dalam ilmu tauhid itu asyirku naw'an. Syirik itu ada dua jenis. Yang pertama asyirkul akbar atau syirkul jali, syirik yang dilakukan secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh masyarakat kafir Quraisy. Yang kedua ada syirkul khafi, syirik tersembunyi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan hati kita ini dari syirkul khafi, syirik tersembunyi, di mana beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi beribadahnya karena orang lain, karena popularitas, karena ingin dipuji. Maka itu semuanya ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali dalam keadaan apa? Ikhlas. Jadi di ayat 83 Allah katakan la ta'buduna illallah, kamu tidak boleh menyembah kepada Allah. Ini merupakan bagian daripada ikrar kita sebagai orang yang beriman untuk menjaga keimanan kita dari perbuatan syirik, termasuk keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nikmat yang terbesar dalam hidup kita itu adalah nikmatul iman wal Islam. Karena hakikat hidup bukan di dunia. Hakikat hidup di mana? Di akhirat. Karena hakikat hidup itu di akhirat, kita sering dipesan oleh khotib-khotib Jumat itu dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali membawa apa? Islam. Atau dengan kata lain, meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Mati syahid mah susah dah. Karena kudu perang, Pak. Ya kan? Tapi ada jalan-jalan menuju husnul khatimah, yaitu melalui apa? Istiqomah. Istiqomah itu tegak lurus, agar supaya di akhir hayat kita pas saat sakaratul maut ditutup membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena iman itu begitu mahalnya, tidak sembarang orang yang bisa mempertahankannya. Hanya orang-orang pilihan, dan orang tersebut memang mau dipilih oleh Allah menjadi hamba yang mampu mempertahankan akidahnya walaupun maut ancamannya. Seperti Bilal bin Rabah, budak sahaya yang kemudian ditarik paksa dan dijemur di padang pasir, yang kemudian dadanya ditindiin dengan batu besar agar supaya dia keluar dari agama Islam. Karena Bilal bin Rabah ini adalah salah satu kalangan budak yang pertama kali masuk Islam, yang kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar untuk menebus Bilal bin Rabah karena kegigihan akidahnya ataupun tauhidnya, kemudian dimerdekakan. Dengan Islam, dengan iman ini Bilal menjadi mulia dan terhormat, sehingga beliau itu dilakobi, dijuluki dengan muadzinu Rasulillah, sebagai tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innalahu anda sautan, karena Bilal bin Rabah itu suaranya sangat indah. Setiap beliau azan itu pasti orang akan menangis karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadi saksi bagaimana kemuliaan dan kehebatan Bilal karena mempertahankan imannya. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Qur'ani Ali, saya telah mendengar bunyian trompah ataupun sendalnya Bilal bin Rabah di dalam surga. Meskipun Bilal bin Rabah masih hidup di dunia, karena istiqomah menjalankan sholat sunnah wudu. Jadi habis wudu beliau itu pasti apa? Sholat sunnah. Beliau sudah masih hidup di dunia, tapi suara apa itu? Suara sendalnya sudah terdengar di mana? Subhanallah. Itulah karena iman ini bisa mengangkat orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah seperti Bilal bin Rabah, disaksikan kemuliaannya langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak sembarang orang bisa mempertahankan akidah. Memang di zaman sekarang ini kita tidak lagi ataupun jarang melihat kasus ada orang yang memeluk Islam kemudian disiksa. Sepertinya tidak ada. Benar nggak? Tapi tantangan iman di zaman sekarang ini pernah ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi untuk menggoda Nabi agar supaya menyingkir dari nubuah ataupun risalah ini. Mereka melakukan konspirasi, tawar-menawar politik agar supaya Nabi Muhammad minggir, tidak usah mempromosikan agama baru. Kalau seandainya kamu nggak punya duit, jama'na
amwalan laka ya Muhammad, kami kumpulkan seluruh harta orang Mekah, saya kasihkan kamu. Kalau kamu ingin cewek, ingin perempuan yang paling cakep, saya carikan perempuan sekota Mekah ini, nanti aku berikan kepada kamu. Tapi semua tawaran itu ditolak oleh Nabi kita Muhammad SAW karena kebenaran. Sampai Nabi mengatakan, law wada'us samsa fi yamini wal qamara fi yasari. Orang-orang kafir Quraisy ini ngomong sama pamannya, seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, ala an atruka hadzal amr, untuk meninggalkan urusan kebenaran ini, saya tidak akan mundur setapak pun. Nah, kasus tawar menawar persoalan politik, kolusi, korupsi ini masih berlaku dan berjalan. Tawar menawar proyek agar supaya mulus melakukan yang namanya suap menyuap. Suap menyuap itu di zaman sekarang untuk memperoleh tender ataupun keuntungan besar bukan hanya menawarkan uang, Pak, tapi juga menawarkan perempuan. Maka dalam upaya mempertahankan tauhid ataupun iman, meskipun kondisinya berbeda, tapi di zaman sekarang ini cukup berat. Kalau misalnya kita di satu perusahaan ataupun di satu kantor, semuanya memang terlibat dalam kasus korupsi, sementara ada orang yang paling jujur, paling benar, apakah dia bisa bertahan dalam sebuah perkumpulan pekerjaan yang dimana semuanya terlibat dalam melakukan apa? Korupsi. Itulah tantangan iman yang terberat di zaman sekarang. Makanya sekali lagi Al-Imam At-Tabari mengatakan, hadza haqqullahi wa a'zamul haq. Ini hak Allah. Yang pertama, la ta'buduna illallah, a'zamul haq. Kebenaran ataupun hak yang paling agung pertama kita prioritaskan ataupun kita utamakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Tapi masya Allahnya ini di ayat ini ya, setelah Allah bilang la ta'buduna illallah, langsung Allah katakan wabil walidaini ihsana. Ini masya Allah. Kenapa? Kenapa setelah tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua? Artinya Allah ingin menggandeng manzilatul walidain, kedudukan orang tua itu digandeng dengan Allah. Jadi ibadah yang paling hebat, paling dahsyat, keramat yang paling hebat, paling dahsyat setelah karomah kemuliaan dari Allah adalah karomah dari orang tua. Ini Allah gandengkan. Begitu hebatnya kedudukan orang tua, Allah katakan fala taqul lahuma uff. Jangan engkau bentak orang tua dengan kalimat uff. Kalau uff saja, ada kata yang menyakiti orang tua saja itu sudah membahayakan ibadah kita. Saya baca Al-Imam Ibnu Katsir itu mengatakan orang yang sudah menyakiti orang tua, meskipun ini bukan hadis, khawatir ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena dia harus melewati la ta'buduna illallah, baru wabil walidaini ihsana. Meskipun orang tua tersebut non muslim, kalau orang tua dia memiliki kedudukan tinggi sebagai manusia di luar tauhid ataupun keimanannya. Makanya beruntung yang masih punya orang tua, bener gak? Nah, kita udah pada kagak punya orang tua, malah sekarang jadi apa? Orang tua. Kita lihat anak kita ini pada durhaka enggak sama kita? Anak kita ini sering nyakitin kita enggak, kan begitu? Kita kan evaluasi, kita kan dulu pernah jadi anak, sekarang udah jadi apa? Orang tua. Orang tua kita dulu habis-habisin nyekolahin kita, sekarang kita pun apa? Balik lagi, habis-habisan biayain apa? Anak gantian. Terus setelah kita melihat anak-anak kita sudah dewasa ataupun sudah remaja, apakah anak-anak itu mereka berbuat baik kepada kita sebagai orang tua? Lagi-lagi Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kalau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya saat remaja dan dewasa, bahkan dia jadi orang apa? Orang tua, masih saja durhaka kepada siapa? Orang tuanya. Dia udah jadi orang tua, tapi tetap masih nyakitin apa? Orang tuanya, karena orang tuanya masih ada. Karena orang tuanya nggak mati-mati, lama banget ini bandanya lagi diakalin, kan begitu. Maka kata Imam Ibnu Katsir, sebelum dia mati dia akan menyaksikan, dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipastikan anaknya juga akan durhaka kepada siapa? Kepada dirinya yang udah jadi orang tua. Jadi kalau anak-anak kita pada bader, pada durhaka sama kita, rada-rada ngelawan mulu, mungkin saja, mungkin dulu kita sering rongkah sama apa? Sering mau rongkah sama orang tua, akhirnya dibalas apa? Oleh Allah. Cukuplah satu hadis Nabi mengatakan, ragima anfu man adraka ihda walidayhi. Sungguh celaka orang yang punya orang tua udah tua tapi tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Pantas orang tua kita sering bilang surga di bawah telapak kaki ibu, surga adanya di kedua orang tua. Karena sungguh cilaka orang yang masih punya orang tua udah tua, dibentak-bentak mulu, dimarah-marahin mulu, diaki-akiin mulu, dinenek-nenekin mulu. Namanya orang tua sakit dibilang rewel banget. Bener gak? Padahal ada salah satu kisah ataupun cerita. Ini orang Yaman, anak muda Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Ini dicatat di dalam kitab Hilyatul Aulia, itu dijelaskan. Dia jagain emaknya udah tua, pengen banget ketemu Nabi. Kalau dia mau ketemu Nabi di Madinah, karena dia udah dengar Nabi di Madinah udah datang. Karena Yaman sama Mekah atau Madinah ini jalan darat, Pak. Bisa naik bus, naik motor bisa, apalagi naik onta, itu bisa. Meskipun lama. Ini Uwais Al-Qarni udah dengar Nabi Muhammad udah ada di Madinah, pengen ketemu. Bilang sama ibunya, wah ibu, saya ingin ketemu Nabi Muhammad. Dia udah beriman. Ya silakan pergi, berangkatlah ke Madinah. Sampai di Madinah ternyata Uwais Al-Qarni tidak mendapatkan Nabi. Nabi sedang perang. Berarti apa? Balik lagi kemana? Ke Yaman. Tidak didapatkan. Karena dia menjaga siapa? Ibunya. Pada akhirnya dia sama sekali tidak pernah ketemu siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketemu, padahal hidup sezaman dengan Nabi. Kalau model-model kita, orang tua lagi sakit, lagi main bola, kira-kira milih mana? Berbola. Nah, di zaman sekarang ini banyak main tolak-tolakan antara abang sama adek, lu aja, lu aja, lu aja, lu aja. Bener gak? Ada yang takut duitnya habis ngurusin orang tua, ada yang takut miskin, ada yang takut susah ngurusin orang tua. Padahal kunci keberhasilan kita jadi orang kaya, jadi orang senang, duitnya banyak, kerjaannya berkah, kuncinya di mana? Di orang tua. Karena tidak pernah ketemu Nabi, maka tidak dibilang sahabat. Yang dinamakan sahabat itu adalah orang yang beriman dan berjumpa Nabi. Sedangkan Uwais Al-Qarni meskipun sezaman dengan Nabi, tapi tidak ketemu Nabi. Udah ke Madinah tapi kagak apa? Model-model kita tongkrongin. Bener gak? Iya, kayak jemput Mubalek. Mubalek terkenal, ditongkrongin dari pagi sampai sore. Biar dapat apa? Jadwalnya. Tapi Uwais Al-Qarni enggak, saya pulang. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya memuji Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni adalah khairut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in. Dibilang tabi'in. Tabi'in itu tidak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat Nabi. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada rombongan dari Yaman bertanya, ada gak yang di sini namanya Uwais Al-Qarni? Ini ada nih orangnya nih. Begitu. Kata Sayyidina Umar, sini. Ente hebat banget. Ente kan gak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi memuji ente. Khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik orang yang beriman antara adalah Uwais Al-Qarni. Yang kedua adalah wazil kurba, kerabat. Bener gak? Yang rada duitnya banyak kan bantu saudara. Yang gajinya romannya gedean ya bagi saudara. Apalagi kebetulan saudaranya rada susah begitu. Bukan ogah kerja, karena kerjaan sekarang banyak kerjaan, cuman gak ada yang gaji nih masalahnya. Bener gak? Kerjaan banyak. Maka kita berinfak kepada kerabat keluarga, pahalanya dua. Yang satu pahala silaturahim, yang kedua pahala apa? Sedekah. Wal yatama, anak yatim, pelihara itu, rawat itu, infakin dia. Sering-sering ngusap rambut anak yatim. Jangan ngusap doang, ngusap sambil bagi apa? Bagi duit. Nah, dalam hadis apabila orang ngusap kepala anak yatim sambil bagi duit, insya Allah pahalanya akan gugur. Maka tidak ada orang yang miskin karena ngurusin orang tua. Tidak ada yang susah orang yang ngurusin orang tua. Apalagi yang udah kagak bisa kemana-mana. Bener gak? Dan tidak ada yang miskin orang ngurusin keluarganya, termasuk anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Itu bagian daripada ibadah ghairu mahdhah, tapi bagian daripada dasar syariat Islam juga. Yang terakhir adalah wa qulu linnasi husna. Berbicaralah dengan bicara yang baik. Jangan nyakitin orang kalau ngomong. Padahal sedekah yang paling sederhana di samping at-tabassum, kita ketemu orang senyum, bukan nyengir, senyum, itu sedekah. Yang kedua adalah idkhalus sururi fi qalbil mu'min shadaqah. Ngomong sampai dia senang, ketawa, girang, itu bagian daripada apa? Sedekah. Jangan ketemu orang dikit-dikit, panjol, gimana kabar lo? Masih susah aja hidup lo, motor ganti ini, tuh, ya kan? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala
bilang wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Panggilah dengan panggilan yang baik, ucapan yang baik. Kita berdakwah saja Allah katakan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hikmah, bijaksana, nasihat yang baik. Bahkan wajadilhum billati ahsan. Kalau kita berdebat, berdialog, billati hiya ahsan, harus dengan kalimat yang baik. Tidak boleh yang namanya al-la'n was-sab wa ta'n, caci maki, mengumpat, mengejek, menghina. Itu bagian daripada merusak keharmonisan antara sesama umat Islam. Ditutup dengan ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tetap ibadah pokok yang paling hebat. Pertama iqamatus sholah, dirikan sholat. Karena sholat itu adalah membersihkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Sedangkan zakat itu adalah wa ita'uz zakah, bayar zakat ataupun sedekah itu adalah membersihkan apa? Harta kita. Maka Allah katakan di ayat ini summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Wahai bangsa Bani Israel, ternyata kamu banyakkan kagak menempati janji. Kebanyakan kamu itu janjinya janji palsu. Seperti janjinya siapa tuh kalau suka janji palsu? Oh, calon anggota dewan. Kan begitu ya? Kalau lagi mau pemilihan doang dia datang ke kampung kita, ke RW kita, nyariin RT di mana RT, RW di mana, Ustad mana Ustad, gitu Pak. Pas udah jadi lupa janjinya mana. Wa antum mu'ridun, kamu sekalian banyak berpaling dari Allah. Dan alhamdulillah kita orang yang beriman, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang berbakti kepada orang tua, kerabat, yatim, fakir, miskin. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang memiliki hati yang lembut. Dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.